Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Permasalahan yang mendera BPJS Kesehatan nampaknya tidak ada habisnya. Setelah kita mendengar bahwa BPJS Kesehatan defisit belasan triliun, ada juga informasi yang mengatakan bahwa pasien banyak ditolak oleh pihak rumah sakit ataupun reimbursement, proses ganti rugi dari BPJS ke pihak rumah sakit yang tersendat begitu. Namun ada permasalahan yang baru lagi, yakni pemutusan kontrak kerjasama dengan 19 rumah sakit di DKI Jakarta dan juga 150 rumah sakit secara nasional. Alasannya adalah ke 169 rumah sakit ini belum lulus akreditasi. Nah, surat keputusan dari Kemenkes ini keluar pada tanggal 31 Desember yang lalu. Namun 5 hari kemudian, tepatnya surat tertanggal 4 Januari 2019, Kemenkes membatalkan surat keputusan tersebut dan juga meminta BPJS untuk mengembalikan kontrak dengan 169 rumah sakit ini. Nah, alasannya adalah untuk memastikan agar masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang terjangkau, dekat, dan juga aksesibel begitu. Nah, kita tahu selain permasalahan kontrak dengan rumah sakit, ada juga permasalahan lain yang mendera BPJS Kesehatan kita. Kita tahu bahwa ada permasalahan terkait dengan banyak laporan yang mengatakan pasien BPJS Kesehatan ditolak di rumah sakit. Belum lagi keluhan bahwa rumah sakit mengatakan reimbursement atau ganti biaya rumah sakit ini prosesnya lama begitu. Ada juga informasi yang mengatakan bahwa penentuan besaran tarif INASIBIJIS pemirsa atau sistem pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita oleh pasien menurut pihak rumah sakit tidak masuk akal. Dan layanan BPJS di rumah sakit yang memakan waktu antri yang cukup lama. Tapi kita juga harus ingat bahwa menurut data OJK, literasi asuransi di Indonesia masih sangat rendah, yakni hanya mencapai 15,76% di tahun 2018, sementara tingkat utilasi atau penggunaan asuransi atau orang yang memiliki polis asuransi baru 12,08%. Ini adalah data tahun 2018 menurut OJK. Kita akan melihat defisit anggaran BPJS menurut BPKP. Di tahun 2014 anggarannya defisitnya 3,3 triliun, kemudian naik menjadi 5,7 triliun di tahun 2015, kemudian di tahun 2016 naik lagi defisitnya. Di tahun 2018 defisit mencapai 16,5 triliun. Sementara kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu sudah ada suntikan dana dari pemerintah senilai 5,6 triliun sebelumnya. Ada juga 4 sekian triliun lebih yang ini nanti akan kita konfirmasi ke BPJS Kesehatan seperti apa penggunaan uang suntikan dari pemerintah itu dan apakah sudah berhasil menutup defisit yang menurut BPKP jumlahnya mencapai 16,5 triliun ini. Nah, defisit dari BPJS Kesehatan pemirsa ternyata membuat geram orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Jokowi, yang pada tanggal 17 Oktober 2018 lalu menyampaikan rasa kekesalannya terkait dengan defisit anggaran di BPJS Kesehatan. Kita simak pernyataan dari Presiden Jokowi berikut ini. 5 minggu yang lalu kita putuskan, tapi ini sebetulnya urusannya dirut BPJS, tidak sampai Presiden kan. Harus kita putus tambah 4,9 triliun. Ini pun masih kurang lagi, Pak, masih kurang. Kebutuhannya bukan 4,9. Kok enak banget ini. Kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayarannya jelas. Ini sudah problem kita 3 tahun yang lalu. Tapi memang dari pengalaman yang saya punya di kota kecil, di provinsi, di negara sebesar kita ini memang tidak mudah. Jadi jangan gampang komplain dulu, tidak mudah. Ya saya memang seperti itu, saya pengen kontrol, pengen cek. Dan suaranya, Pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar. Ngerti saya. Jadi Pak Dirut rumah sakit nggak usah bicara banyak. Di media saya udah ngerti. Sebelum Bapak Ibu sekalian menyampaikan saya udah ngerti. Saya tahu negara masih belok. Saya ingin cek urusan KIS, Kartu Indonesia Sehat seperti apa, pelaksanaan BPJS seperti apa, urusan komplain seperti apa. Saya tanya langsung, saya dengerin dokter menyampaikan ke kuping saya, nyantai di sini,
Dirutnya bisik-bisik nyata di sini. Tapi saya nggak pernah ngejak yang namanya Bu Menteri Kesehatan sama Pak Dirut BPJS. Enggak. Nanti dirutnya pada takut. Kita akan membahas terkait dengan permasalahan BPJS dan juga keputusan Kemenkes serta BPJS sore tadi dengan 4 orang narasumber. Namun sebelumnya, seperti biasa kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami melalui sosial media kami di 3 kanal, @mertu.tv Newsroom di Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa untuk mencantumkan hashtag Sengkarut BPJS Kesehatan dan juga hashtag Prime Talk. Sekarang saya akan menyapa keempat narasumber saya. Yang pertama adalah Dr. Nazar, Ketua BPH2AID Ikatan Dokter Indonesia. Dokter, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Mas Tulus Abadi, Koordinator YLKI. Mas Tulus, selamat malam Mas. Malam. Kemudian Pak Iqbal Anas Ma'ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan. Pak Iqbal, selamat malam. Malam. Ini nampaknya orang yang paling panas hatinya akhir-akhir ini, Pak. Oh, tidak. Tidak biasa aja ya, santai saja. Dirutnya yang panas. Dirutnya yang panas. Ada juga Pak Adnan Purihta Ihsan, Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Pak Adnan, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam Pak Adnan. Nanti saya akan menyapa Pak Adnan untuk nanti di segmen selanjutnya, Pak. Namun izinkan kami untuk fokus lebih dahulu. Saya ingin ke Pak Iqbal terlebih dahulu. Surat edaran Kemenkes keluar pada tanggal 21 Desember 2018. Kemudian ada surat edaran baru yang mengatakan bahwa pembatalan pemutusan kontrak dilakukan pada tanggal 4 Januari 2018. Kenapa kemudian diputus kontrak kepada rumah sakit, 169 rumah sakit yang tidak memenuhi akreditasi, kemudian dibatalkan pemutusan kontrak itu? Ya, pertama kita kembali ke regulasi di program JKN ini. Regulasi bahwa JKN sudah berjalan 5 tahun. Di tahun ke-6, Permenkes 99 menyatakan kewajiban sertifikat akreditasi untuk rumah sakit yang melayani program JKN KIS. Sebetulnya bagian dari compliance BPJS Kesehatan terhadap regulasi yang ada. Lalu kita juga sebetulnya koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, karena kita tahu Kementerian Kesehatan di awal Februari 2018 sudah bersurat ke Gubernur, Wali Kota, Bupati untuk mendukung akreditasi ini untuk rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tapi yang menjadi permasalahan Pak Iqbal adalah terkait dengan rumah sakit yang mereka merasa ini sangat mendadak, bahkan bahwa mereka diputus kontraknya begitu ke 169 rumah sakit, ternyata 5 hari kemudian kontrak tersebut, pembatalan kontrak tersebut dicabut begitu. Kenapa semua serba mendadak, Pak? Ya, kalau mendadak tidak juga, Pak. Kita tahu Permenkes 71 2013 sudah mengamanatkan 3 tahun. Lalu diperbaiki menjadi 5 tahun di Permenkes 99 tahun 2015. Artinya waktu 5 tahun itu kan cukup panjang. Untuk akreditasi. Untuk menyiapkan itu. Oke. Jadi Anda kalau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melayani program JNKIS, sertifikat akreditasi akan jatuh tempo di 1 Januari 2019. Nah, pergerakan ini kan akhirnya diambil kesimpulan karena jumlah yang terakreditasi masih cukup banyak sebetulnya dibandingkan yang tidak terakreditasi, tapi didorong oleh kementerian melihat kebutuhan vaskes masyarakat, sehingga diambil tindakan dengan mengeluarkan surat rekomendasi, surat Menkes yang di tanggal 31 Desember sama di tanggal 4 Januari 2019. Oke. Bahasan soal akreditasi harusnya sudah selesai, termasuk dengan konferensi pers hari ini, Pak. Karena sudah terbuka akses pelayanan kepada masyarakat sejak dikeluarkannya surat oleh Menteri Kesehatan tanggal 4 bahwa semua rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan meskipun belum akreditasi akan mendapatkan rekomendasi akreditasi. Baik, oke. Sekarang saya ke Pak Nazar. Pak Nazar, kalau Anda melihat seperti apa keputusan dari BPJS Kesehatan ini? Tanggal 31 diputus kontrak, tanggal 4 dibalikin lagi kontrak itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya dengan asumsi husnuzon BPJS. Ya, mungkin banyak sejawat saya di rumah sakit atau komunitas itu nggak sepakat dengan husnuzon itu. Kenapa? Pertama, kami sering nih sama Bung Tulus. Pertama adalah BPJS ini memang diperlukan oleh masyarakat kita, itu nggak ada tawar-menawar lagi. Nah, husnuzonnya begini. Pertama adalah atas nama pentingnya pelayanan. Mereka sudah merasakan itu tidak lebih dari 5 hari itu bagaimana kacaunya, kalang kabutnya masyarakat.